Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas kali ini benar-benar kena sial. Pasalnya, ia kedapatan membawa minuman keras oleh beberapa prajurit kerajaan yang kebetulan sedang tugas patroli. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyeret Abu Nawas untuk dibawa ke istana. Abu Nawas tak bisa berkutik apalagi mengelak dari kesalahannya, sebab ia tertangkap tangan bersama barang bukti sebotol minuman keras. Walhasil, ia harus siap-siap menerima hukuman. Tapi bukan Abu Nawas namanya, kalau ia tidak bisa lolos dari jerat hukuman yang akan menimpanya. Sesampainya di dalam istana, Abu Nawas segera berlari menuju singgasana raja dan duduk di atasnya. Kebetulan saat itu Baginda Raja sedang berada di kamarnya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan sangat marah. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali raja sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukumannya adalah hukuman gantung. Maka para prajurit langsung menarik Abu Nawas dengan keras hingga ia jatuh tersungkur ke lantai. Mereka juga memukuli Abu Nawas bertubi-tubi. Menjeritlah Abu Nawas sekeras-kerasnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Namun hal itu tak diperdulikan oleh para prajurit. Mereka terus saja memukuli Abu Nawas. Abu Nawas pun semakin keras tangisannya. Mendengar ada kegaduhan di ruang istana, Baginda Raja langsung terbangun lalu segera keluar dari kamarnya. Betapa kagetnya Baginda Raja. Ia melihat Abu Nawas sedang dipukuli oleh pengawal kerajaan. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana Paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah satu pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja kembali menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali, sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Sudah Abu Nawas, hentikan tangismu." "Benarkah yang dikatakan pengawal itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas memang harus dihukum mati. Namun Baginda Raja tak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah Abu Nawas, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka," ujar Abu Nawas yang membuat raja tercengang. "Kamu mengasihani aku, mengapa kamu harus menangisi aku?" tanya Baginda Raja heran. "Wahai Paduka, hamba cuma duduk di tahta Baginda cuma sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Hamba menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang," jawab Abu Nawas. "Siapa yang berani memukulku?" tanya Baginda Raja emosi. "Malaikat yang meminta pertanggungjawaban Paduka selama Paduka menduduki singgasana itu," jawab Abu Nawas kembali. Jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas telah mengingatkan dirinya.
Nasihat yang sangat menusuk hati paling dalam. Tak terasa air mata pun menetes di kedua pipi Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, sekarang pulanglah," perintah Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia, memang itulah yang saya kehendaki," balas Abu Nawas. Beberapa orang prajurit yang menangkap Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Tapi Paduka yang mulia, Abu Nawas kami seret kemari karena perbuatan jahat lainnya." Baginda Raja membalas, Sudah, saya mau istirahat. Saya tidak mau lagi dengar ada kegaduhan. Biarkan Abu Nawas pulang," titah Baginda Raja. Karena sudah menjadi keputusan Baginda Raja, mau tidak mau mereka semua harus mematuhinya. Abu Nawas pun akhirnya lolos dari hukuman, meskipun ia tertangkap basah telah berbuat kesalahan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.